Ledakan mengguncang Gaza, dunia gemetar, dan kini muncul pertanyaan besar. Apakah Indonesia siap turun tangan demi perdamaian sejati? Sebelumnya, aku doakan rezeki yang berlimpah buat kamu yang udah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu, supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk kita mulai! Ledakan mengguncang Gaza. Langit malam kembali merah menyala ketika rentetan bom menghantam wilayah padat penduduk. Israel menegaskan operasi militer belum berhenti. Namun dunia menilai ini bukan lagi operasi, melainkan penghancuran tanpa batas. Rumah, sekolah, dan rumah sakit tak luput dari serangan. Seolah-olah setiap sudut Gaza kini menjadi saksi bahwa janji perdamaian hanyalah ilusi di tengah debu dan api yang terus menyala. Trump bereaksi keras. Ia memperingatkan bahwa Hamas harus berhenti jika tak ingin dihapuskan dari peta. Tapi dunia membaca kata-katanya sebagai alarm bahaya baru. Kata-kata itu seperti api yang disiram bensin, memperkuat ketegangan di kawasan yang sudah meledak-ledak. Alih-alih menenangkan, pernyataan itu membuat banyak pihak khawatir bahwa konflik Gaza bisa menjalar lebih luas dan melibatkan kekuatan global. Di tengah guncangan itu, suara kemanusiaan berusaha menembus asap dan reruntuhan. Organisasi bantuan internasional melaporkan ribuan warga Gaza kini hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa tempat aman untuk bernaung. Mereka makan seadanya, tidur di jalanan, dan menunggu keajaiban datang. Dunia menatap dengan ngeri, seolah-olah melihat kota yang dulunya ramai kini berubah jadi kuburan raksasa. Gencatan senjata yang diumumkan awal Oktober ternyata hanya bertahan di atas kertas. Serangan udara masih berlanjut, dan korban sipil terus bertambah. Banyak pihak menyebut Israel tak lagi bisa dipercaya karena melanggar kesepakatan demi kesepakatan. Seperti tali rapuh yang ditarik terlalu kuat, akhirnya putus. Gaza kembali terbakar, dan seruan perdamaian kembali tenggelam dalam suara ledakan yang menggema. Indonesia langsung bersuara lantang. Prabowo menyatakan bahwa bangsa ini siap membantu rakyat Gaza dengan segala kemampuan yang ada. Ia menegaskan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara. Indonesia tak akan diam ketika dunia hancur oleh perang. Ucapan itu menggema di jagat internasional, membawa pesan bahwa negeri ini berdiri untuk perdamaian, bukan untuk berpangku tangan melihat penderitaan. TNI dikabarkan bersiap jika nantinya Indonesia diminta ikut dalam misi perdamaian dunia. Para prajurit mulai meningkatkan kesiagaan dan latihan bersama, bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga kedamaian dan menolong sesama. Langkah ini menghidupkan kembali semangat Garuda di dada bangsa, menunjukkan bahwa Indonesia tak sekedar mengutuk, tapi juga siap bertindak nyata untuk kemanusiaan. Langkah Prabowo mendapat sambutan luas dari berbagai negara. Dunia menilai Indonesia memiliki posisi unik karena mampu berbicara dengan pihak timur maupun barat. Negeri ini tak terjebak kepentingan blok, tapi berdiri di jalur kemanusiaan. Seperti mercu suara di tengah badai, Indonesia berusaha menerangi jalan perdamaian agar kapal dunia tak tenggelam di lautan konflik yang makin ganas. Krisis di Gaza kini menjadi ujian moral global. Setiap peluru yang ditembakkan ke anak-anak di sana adalah luka bagi seluruh umat manusia. Dunia seharusnya sudah belajar bahwa perang tak pernah membawa kemenangan sejati, hanya kesedihan dan kehancuran. Namun di Gaza, pelajaran itu seakan dilupakan, digantikan oleh ambisi dan dendam yang menelan akal sehat. Bantuan kemanusiaan terus diupayakan, tapi aksesnya terbatas. Truk-truk pembawa makanan dan obat sering tertahan di perbatasan. Bayangkan seseorang yang kehausan di tengah gurun, melihat air dari jauh namun tak pernah bisa mencapainya. Begitulah kondisi warga Gaza hari ini. Mereka menunggu dunia membuka mata, menunggu keputusan berani untuk menghentikan penderitaan ini. Di tengah semua itu muncul pertanyaan besar. Sampai kapan dunia hanya menonton? Setiap negara berbicara soal damai, tapi sedikit yang benar-benar bertindak. Gaza bukan hanya kisah perang, tapi juga cermin kemanusiaan kita. Jika bumi ini masih punya hati, maka hentikan bom, buka jalan bantuan, dan beri anak-anak di Gaza hak yang paling sederhana. Hak untuk hidup esok hari. Suasana Gaza kini seperti neraka di bumi. Asap hitam menutupi langit, bau mesiu bercampur debu membuat napas terasa berat. Setiap hari terdengar tangisan, bukan hanya dari anak-anak, tapi juga dari para orang tua yang kehilangan harapan. Mereka tak lagi menghitung waktu, karena siang dan malam terasa sama. Gelap, bising, dan penuh ketakutan. Dunia kembali bertanya, sampai kapan ini akan dibiarkan?
Di tengah kekacauan, rumah sakit di Gaza berjuang melawan keterbatasan. Dokter dan perawat bekerja siang malam dengan tangan gemetar, menambal luka tanpa obat cukup. Listrik sering padam, alat medis rusak, tapi mereka tetap berusaha menyelamatkan setiap nyawa. Layaknya pahlawan tanpa pangkat, mereka berdiri di antara reruntuhan, membuktikan bahwa kemanusiaan masih hidup meski dikepung kematian. Israel berdalih serangannya ditujukan untuk menghancurkan basis militer Hamas. Tapi fakta di lapangan berbicara lain. Yang hancur bukan hanya markas, melainkan sekolah, masjid, dan rumah warga. Gambar anak-anak yang tertimbun puing menyebar ke seluruh dunia, membakar amarah dan simpati. Dunia tahu, ini bukan lagi tentang politik atau strategi. Ini tentang kemanusiaan yang dipertaruhkan. Trump kembali bersuara lantang di hadapan media dunia. Ia mengatakan jika Hamas terus melawan, maka akhir mereka akan segera tiba. Tapi bagi banyak pihak, pernyataan itu justru membuat konflik makin panas. Ibarat api kecil yang ditiup angin, pernyataan itu memperluas kobaran amarah. Dunia menanti langkah nyata, bukan kata-kata yang justru memperuncing keadaan. Sementara itu, gelombang pengungsi dari Gaza makin besar. Ribuan orang melarikan diri ke selatan, membawa tas kecil berisi sisa kehidupan mereka. Jalanan dipenuhi wajah putus asa yang berharap bisa selamat. Mereka bukan tentara, bukan pejabat, hanya manusia biasa yang ingin hidup. Namun bahkan hak untuk aman kini terasa seperti mimpi di tengah kenyataan yang pahit. Indonesia terus menyerukan perdamaian dan menolak segala bentuk kekerasan. Pemerintah menegaskan dukungan penuh untuk penyelesaian diplomatik dan bantuan kemanusiaan. Di berbagai kota, doa bersama digelar dan bendera Palestina berkibar di jalan-jalan. Rakyat Indonesia memperlihatkan solidaritas luar biasa, menandakan bahwa hati nurani bangsa ini masih peka terhadap penderitaan sesama. Di markas TNI, aktivitas meningkat. Latihan pasukan penjaga perdamaian kembali digelar sebagai bentuk kesiapan jika dunia membutuhkan. Prabowo menegaskan, Indonesia tidak akan mengirim pasukan untuk perang, tapi untuk menegakkan kemanusiaan. Langkah ini disambut dengan bangga oleh rakyat, karena menunjukkan bahwa bangsa ini tak hanya bicara, tapi siap berbuat. Negara-negara sahabat mulai memuji peran Indonesia yang berani mengambil posisi tegas di tengah tekanan dunia. Indonesia tampil sebagai suara netral yang lantang menyerukan moral. Dalam setiap forum, nama Indonesia kini diucapkan dengan hormat, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena keberanian berdiri di sisi kemanusiaan ketika banyak negara memilih diam. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa perang ini akan menjalar ke kawasan lain. Konflik di Gaza bisa menjadi pemicu ketegangan baru di Timur Tengah. Harga minyak mulai naik, perdagangan terganggu, dan ekonomi global ikut terombang-ambing. Seperti batu kecil yang dilempar ke danau, riaknya menjalar jauh, menyentuh negara yang bahkan tak terlibat langsung. Bagi dunia, Gaza kini bukan sekedar tempat di peta, tapi simbol dari perjuangan dan penderitaan manusia. Setiap bom yang jatuh di sana mengguncangkan hati nurani siapapun yang masih punya rasa. Setiap anak yang menangis di reruntuhan menjadi pengingat bahwa dunia ini belum sepenuhnya kehilangan nurani. Gaza memanggil, dan dunia harus menjawab dengan tindakan, bukan ucapan. Kondisi Gaza semakin memburuk, jalan-jalan hancur, sinyal komunikasi terputus, dan warga yang selamat harus berjalan bermil-mil hanya untuk mencari air bersih. Dunia menatap pilu, tapi bantuan tak mudah masuk karena blokade yang masih diberlakukan. Gaza kini ibarat pulau yang terisolasi di tengah samudera kebisuan global. Setiap langkah penyelamatan terasa lambat, sementara setiap bom jatuh dalam hitungan menit. Di sisi lain, media internasional mulai menyoroti kebohongan yang kerap dilontarkan Israel. Mereka berbicara soal target militer, tapi fakta lapangan menunjukkan korban sipil justru mendominasi. Rumah sakit hancur, sekolah luluh lantak, dan tempat ibadah porak-poranda. Dunia mulai melihat bahwa ini bukan pertahanan diri, melainkan penghancuran sistematis terhadap kehidupan di Gaza yang tak bersenjata. Trump yang semula bersuara keras, kini mulai mendapat tekanan dari dalam negeri Amerika. Warga di berbagai kota melakukan aksi protes, menuntut penghentian dukungan terhadap serangan Israel. Mereka membawa poster bertuliskan "Stop the War" dan "Save Gaza Now". Tekanan publik ini menjadi tamparan politik besar bagi Trump,
yang selama ini dianggap menutup mata terhadap penderitaan di Timur Tengah. Sementara itu, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai suara perdamaian dunia. Prabowo menggelar rapat dengan jajaran kabinet membahas langkah konkret untuk mengirim bantuan kemanusiaan lebih besar ke Gaza. Dari Jakarta, pesan kuat dikirim bahwa bangsa ini tidak akan diam ketika manusia diperlakukan tanpa nilai. Indonesia siap menjadi penggerak perdamaian, bukan hanya pengamat dari jauh. Gerakan solidaritas di Indonesia semakin meluas. Ribuan relawan, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat umum ikut menggalang dana dan logistik. Di setiap kota, semangat membantu Gaza menjadi simbol persatuan nasional, bukan karena perbedaan agama atau politik, tapi karena nurani yang sama, menolong sesama manusia. Dari kampus hingga masjid, dari pasar hingga sekolah, suara dukungan menggema serentak. Situasi politik internasional kini berubah cepat. Negara-negara Eropa mulai membuka ruang diplomasi baru, menekan Israel untuk menghentikan serangan. PBB mengadakan sidang darurat, sementara negara-negara Arab mendesak langkah lebih keras. Dunia seolah baru sadar bahwa diam berarti ikut bersalah. Gaza telah membuka mata banyak pemimpin tentang harga dari sebuah kelalaian moral. Di medan perang, suasana makin tegang. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pasukan Israel menambah jumlah tentaranya di perbatasan, memicu ketakutan akan invasi darat yang lebih besar. Namun, di balik ancaman itu, rakyat Gaza tetap bertahan. Mereka tidak menyerah, bahkan dengan tubuh lemah dan tangan kosong. Keteguhan mereka menjadi simbol keberanian yang tak bisa dihancurkan oleh bom atau peluru. Banyak analis menyebut, apa yang terjadi di Gaza hari ini akan tercatat sebagai babak kelam dalam sejarah modern. Dunia akan menilai siapa yang berdiri untuk kemanusiaan dan siapa yang memilih bungkam. Seperti cermin besar, konflik ini memperlihatkan wajah asli peradaban manusia. Apakah kita masih punya hati atau sudah berubah menjadi penonton dingin di tepi penderitaan? Bantuan dari Indonesia mulai bergerak. Kapal kemanusiaan diberangkatkan membawa makanan, obat, dan tenaga medis. Di pelabuhan, bendera merah putih berkibar di antara sorak doa dan air mata haru. Ini bukan sekedar misi bantuan, tapi pesan bahwa Indonesia membawa nurani, bukan senjata. Dunia melihat bahwa di tengah api perang, masih ada bangsa yang memilih menjadi air penyejuk. Dan akhirnya, dari segala duka dan kehancuran itu, satu pesan menggema dari Gaza. Manusia tidak boleh berhenti peduli. Dari Jakarta hingga Rafah, dari hati ke hati, dunia bersatu menyerukan perdamaian. Karena di balik puing dan darah, masih ada harapan yang tak bisa dibunuh. Harapan akan dunia tanpa perang, harapan bahwa kemanusiaan masih hidup, dan Indonesia berdiri untuk menjaganya.